Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik ya. Jadi kemarin BKN atau Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK ya, atau pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi, baik instansi pusat, kementerian dan lembaga maupun instansi daerah ya, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Surat ini tentunya dikeluarkan untuk menindaklanjuti surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pan-RB ya, yang ditujukan kepada BKN. Jadi intinya dari surat ini adalah memberikan arahan kepada pejabat pembina kepegawaian terkait dengan pengangkatan atau penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024 ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahulah ya, bahwasanya untuk CPNS akan diangkat di tanggal 1 Oktober 2025. Kemudian untuk P3K akan diangkat di tanggal 1 Maret 2026. Dan ada hal yang menarik berkaitan dengan pengangkatan CPNS. Di dalam surat ini dijelaskan bahwa TMT CPNS 1 Oktober 2025. Kemudian SPMT-nya, surat pernyataan melaksanakan tugasnya, di tanggal 1 Oktober 2025 juga. Jadi kita tunggu ya komitmen dari pemerintah berkaitan dengan hal ini. Walaupun sudah ada kekecewaan tentunya ya, karena mundurnya sangat lama, tetapi TMT dan SPMT-nya dibuat sama, yaitu di tanggal 1 Oktober 2025. Biasanya kan SPMT ini ya mundur sekitar 1 bulan. Artinya dari TMT CPNS dan dikeluarkannya SPMT biasanya ada selang 1 bulan. Tetapi kali ini dibuat sama, yaitu di tanggal 1 Oktober 2025. Kemudian hal yang menarik lagi adalah berkaitan dengan pertek ya, pertimbangan teknis penetapan NIP CPNS maupun P3K. Jadi yang saya tangkap dari isi surat ini adalah bagi mereka yang sudah dikeluarkan perteknya, pertimbangan teknis terutama untuk P3K gitu ya. Mungkin ada P3K formasi tahun 2024 yang sudah diangkat. Ternyata yang saya tangkap dari surat ini, mereka disesuaikan juga. Artinya SK-nya akan dirubah menjadi TMT 1 Maret 2026. Jadi kita tunggu ya beritanya ya, bagi teman-teman yang mungkin sudah lega, sudah bersyukur bisa diangkat menjadi P3K saat ini. Tetapi ternyata ada surat yang dikeluarkan oleh BKN untuk merevisi bahwasanya SK-nya juga harus dibuat TMT 1 Maret 2026. Dan tentunya ada banyak hal lain lagi yang menarik yang ada pada surat ini, yang tentunya kita akan coba bahas pada kesempatan kali ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah surat yang dikeluarkan oleh BKN ya, atau Badan Kepegawaian Negara, perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Jadi setelah dikeluarkannya surat dari Kementerian Pan-RB, kali ini BKN merespon dengan juga mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PPK ya, atau pejabat pembina kepegawaian di kementerian dan lembaga. Kemudian pejabat pembina kepegawaian di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Dikeluarkan kemarin ya, di tanggal 8 Maret 2025. Kita coba bacakan ya. Sesuai dengan kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 Maret 2025, serta surat Menteri Pan-RB nomor B-1043 bla 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 tanggal 7 Maret 2025 perihal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN tahun anggaran 2024. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Proses pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan. Jadi prosesnya masih terus berjalan gitu ya. Kemudian 2,
dalam proses penetapan NIP yang sedang berlangsung, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan CPNS dan atau P3K. Jadi ini juga menjadi salah satu alasan yang diungkapkan oleh Menteri Pan-RB gitu ya, bahwasannya ada instansi yang meminta agar pengangkatannya ditunda atau diundur. Kemudian 3, sehubungan dengan angka 1 dan 2, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap tindak lanjut hasil seleksi CPNS dan P3K sebagai berikut. A. Penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi CPNS. 1. Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober 2025 dan surat pernyataan melaksanakan tugas diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2025. Jadi kita tunggu ya, ini merupakan komitmen dari BKN bahwasannya TMT diangkat sebagai CPNS 1 Oktober dan SPMT-nya juga 1 Oktober 2025. Biasanya kan TMT dan SPMT itu tidak berbarengan. Artinya antara SK CPNS dan SPMT-nya, surat pernyataan melaksanakan tugasnya, biasanya agak mundur sekitar 1 bulanan gitu. Tetapi ini diterangkan bahwa TMT dan SPMT 1 Oktober. Kita tunggu, kita lihat. Kemudian 2, usul penetapan nomor induk CPNS paling lambat tanggal 30 Juni 2025. Jadi ini mundur lagi ya. Kalau jadwal sebelumnya setahu saya usul penetapan NIP CPNS sampai dengan 23 Maret kalau nggak salah. Tetapi ini mundur sampai 30 Juni 2025. 3. Penyerahan keputusan pengangkatan CPNS paling lambat tanggal 1 September 2025. Kemudian B. Penyesuaian tindak lanjut hasil seleksi P3K. 1. Peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan formasi diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja TMT 1 Maret 2026. Ini masih sesuai dengan apa yang diberitakan gitu ya. 2. Usul penetapan nomor induk P3K paling lambat tanggal 30 November 2025. 3. Penandatanganan perjanjian kerja dan keputusan pengangkatan P3K paling lambat tanggal 1 Februari 2026. 4. Pertimbangan teknis penetapan nomor induk CPNS yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian menjadi TMT 1 Oktober 2025. 5. Pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K yang sudah diterbitkan BKN dilakukan penyesuaian masa perjanjian kerja menjadi TMT 1 Maret 2026. Jadi bagi instansi-instansi yang saat ini perteknya ya, pertimbangan teknisnya sudah dikeluarkan oleh BKN, ternyata ada revisi atau dirubah, semuanya dibuat serentak untuk CPNS 1 Oktober dan untuk P3K 1 Maret 2026. Jadi jangan lega dulu gitu ya bagi yang sudah mendapatkan NI P3K maupun NIP CPNS, ternyata ada perubahan juga. 6. Bagi instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain TMT 1 Oktober 2025 dan P3K selain TMT 1 Maret 2026 agar melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan 5. Jadi yang sudah diangkat kita tunggu ya beritanya ya. Mungkin akan direvisi SK-nya sesuai dengan instruksi ini. 7. Dalam hal terdapat pelamar P3K yang pada tanggal 1 Maret 2026 telah melampaui syarat batas usia pengangkatan dan belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki tetap diangkat sebagai P3K dengan masa perjanjian kerja 1 tahun. 8. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN nomor 1239 garis miring bla 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 tanggal 14 Januari 2025 perihal usul penetapan NIP ASN tahun anggaran 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat ini. 9. Pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sebagaimana diatur dalam surat Menteri Pan-RB nomor B garis miring 5993 bla 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 tanggal 12 Desember 2024. Jadi ini ya yang membuat sedikit lega para honorer atau tenaga non-ASN.
Kemudian 10, pejabat pembina kepegawaian agar memastikan proses pengangkatan CPNS dan B3K dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan surat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Badan Kepegawaian Negara, ditandatangani secara elektronik Profesor Dr. Sudan Arif Fakrullah SHMH. Ya, jadi itulah ya surat yang dikeluarkan oleh BKN kemarin di tanggal 8 Maret 2025. Jadi ada banyak hal ya yang ada di surat ini. Dan surat ini ditujukan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi, baik kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah. Sehingga bisa dipastikan bahwa pengangkatan CPNS dan P3K di tanggal 1 Oktober 2025 dan 1 Maret 2026. Bahkan mereka yang sudah diangkat saat ini atau perteknya sudah keluar saat ini juga akan direvisi, disamakan menjadi 1 Oktober dan 1 Maret 2026. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.